Hai semua, saya Amirul dari Kawan Coding. Jadi di sini saya mau bahas sedikit update dari Laravel Breeze ya. Jadi saya itu kan ngikutin Twitternya si Taylor Otway, Laravel dan ya orang-orang yang ada di ekosistem Laravel. Nah jadi beberapa hari lalu itu di tanggal 15 November ini ya di Twitternya Laravel atau Taylor Otway ya. Itu dia ngabarin kalau Laravel Breeze ada sebuah update ya. Jadi dia nambahin satu halaman untuk profile. Kemudian itu juga diikuti dengan yang namanya dark mode. Nah, ini dark mode yang ada di Laravel Breeze. Jadi ini buat kawan-kawan yang suka aplikasi webnya itu ada dark mode-nya. Ini nggak perlu repot-repot sekarang ya. Jadi udah disediain dari Laravel Breeze. Jadi ini enak banget ya. Cuman untuk profilnya ini atau halaman profilnya ini dia sederhana banget sih ya, jadi nggak terlalu kompleks atau yang kalau kawan-kawan udah pernah pakai Jetstream itu nggak sekompleks itu. Jadi selama ini sih saya paling pakai Laravel Breeze ya, karena saya sendiri juga udah pakai Tailwind CSS untuk front end-nya atau ya front end atau stylingnya ya, atau framework CSS-nya. Cuman ya mungkin ya ini kurang lebih penggantinya Laravel UI ya. Kalau Laravel UI yang pakai Bootstrap itu nggak tahu sekarang masih di maintenance atau enggak. Oke, balik lagi ke topiknya. Jadi kita akan bahas Laravel Breeze untuk update-nya. Jadi kita akan coba dulu ya. Jadi di sini kita akan nyoba aja. Oke, di sini saya pakai warp ya. Oke, saya install dulu sebuah project Laravel baru, Breeze. Try ya, atau tes lah, Breeze test, Breeze new. Oke, kita install project-nya. Jadi ya kita tunggu downloadnya sampai selesai. Jadi ini ya cukup membantu sih, karena saya sendiri juga sering pakai atau sering buat halaman profil ini sendiri ya, maksudnya dengan manual atau ya kalau ada dari Breeze itu kan lebih enak. Jadi saya adalah salah satu programmer yang mungkin bisa dibilang kalau ada yang lebih mudah, lebih cepat ya kita gunakan yang cepat ya. Saya menghindari kata-kata males. Oke, jadi untuk update password pun juga di sini ya sudah ada. Jadi kalau kita punya aplikasi biasanya ini sih kita butuhkan ya. Terus ada juga itu ya. Di sini ada delete account. Nah, berikutnya sih ya gini aja sebenarnya update-nya. Jadi kita cuma coba aja. Jadi mungkin kita akan coba buka beberapa kode dari controller barunya ini ya. Mungkin entah perubahan atau change password-nya atau profilnya ini. Ya kalau profil harusnya sih biasa aja. Kalau update password mungkin gimana sih validasi passwordnya dari si Laravel atau si dari entah Taylor Otway atau siapa yang kontributor untuk untuk Breeze yang ini. Saya juga nggak ngecek di GitHub-nya. Oke, harusnya sudah selesai instalasinya. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke project-nya, Breeze new. Oke, kemudian di sini kita install composer require Laravel Breeze min dev. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai. Kemudian kalau kita mau aplikasi kita atau Breeze-nya tadi itu pakai Dark, itu bisa gunakan Laravel PHP Artisan Breeze install dengan flag Dark. Oke, kita gunakan flag Dark ini. Kita enter dan nggak mau jalan di sini ternyata. Oke, kita matikan dulu. Kita buka di Visual Studio Code. Oke, kita buka di sini dan ada update di Visual Studio Code-nya. Cuman kita nggak peduli ya. Oke, kita enter dan di sini kita tunggu sampai selesai juga instalasi dari Breeze-nya. Oke, kita akan coba perhatikan. Oke, sebelumnya saya akan bikin sebuah database baru. Di sini saya beri nama Breeze new. Oke, nggak perlu dibuka deh ya. Kita nggak perlu buka. Oke, di sini saya akan jalankan PHP Artisan Migrate untuk bikin tabelnya. Dan kita akan coba untuk akses si aplikasi kita, Breeze new.test. Oke, seperti ini. Masih putih ya, kita register dulu. Amirul@kawancoding.com. Oke, passwordnya 123456778. 123456778. Oke, register. Kemudian di sini kita bisa lihat dashboard biasa kalau kita baru install dengan Breeze.
Sekarang pada navigasi ini ada halaman atau navigasi atau link untuk ke profile. Kita klik dan di sini dia digunakan untuk mengupdate data-data profilnya ya. Oke, sorry. Kita akan ubah misalnya Amirul Ihsan seperti ini. Kita simpan. Oke, save. Oke. Dan di sini kita bisa lihat sudah muncul ya. Nah, untuk update passwordnya ini kita harus masukin current password atau password yang sekarang, kemudian password barunya apa. Kemudian di sini ada delete account. Oke, nggak ke situ dulu. Jadi untuk mengaktifkan dark mode-nya di sini, saya belum pernah tahu ya. Cuman tadi sempat coba, ternyata itu dia mengikuti dark mode atau misalnya dia aplikasi, bukan aplikasi ya. Ya mungkin aplikasi juga di browser, misalnya di Chrome kita aktifin mode dark atau dark mode, itu dia akan juga gunain dark mode. Oke, nah di sini saya akan ubah di level operating system atau OS-nya ya, di Mac OS-nya. Saya ubah dark dan di sini websitenya otomatis jadi dark. Ini ya sangat membantu sekali kalau kita mau bikin aplikasi yang juga udah support dark mode. Nggak perlu setting ya, gampang dan cepet. Kalau saya sih akan pilih jalan ini ya. Oke, kita balikin ke light karena saya nggak suka dark mode. Ya bukan nggak suka sih, cuman lagi seneng pakai light dan sekarang nyaman pakai light, jadi ya serba putih semua, termasuk tadi Visual Studio Code-nya. Oke, kita akan coba sedikit cek di controllernya untuk confirmable password. Oke, ini adalah untuk confirm ya. Oke, ini confirm, bukan tadi ya. Untuk update passwordnya di mana dia ya? New password controller. Oh bukan, ini reset. Oke, confirmable authenticate. Password reset link bukan password controller ini ya. Ini baru password controller ini. Oke, jadi di sini ada fungsi untuk update aja karena tampilannya dia masuk ke profile tadi ya, di profile controller. Mungkin kita akan bisa cek di sini profile controller. Ada view-nya, profile edit, dan di sini ada ya untuk mengupdate dia. Untuk mengupdate profilnya maksudnya. Oke, password controller kita cek. Oke, validated with back. Update password. Oke, di sini kita bisa lihat current password, ada inputan current password. Terus validasi passwordnya adalah required password defaults. Oke, kemudian confirm ya. Confirm itu berarti dia akan dikonfirmasi di dua inputan, ada password confirmation. Kalau password default itu ada di sini, bisa kita lihat di rules ya. Ini defaultnya seperti ini. Nah, oke, saya pernah bikin video untuk ya mengupdate password default ini. Jadi coba cek aja di YouTube-nya Kawan Coding ya, sekalian promo. Atau nanti saya akan sertakan link di bawah aja. Oke, mungkin seperti itu aja. Jadi fungsinya cukup simpel ya untuk password ini atau untuk Laravel Breeze terbaru ini yang mengincludekan atau menambahkan fungsi update profile dan update password. Jadi ya ini sederhana tapi sangat membantu sih menurut saya. Kalau saya pribadi karena sering ngerjain project mungkin dari scratch atau dari awal, dengan setup seperti ini akan lebih memudahkan karena saya nggak perlu setup untuk update password dan untuk mengupdate data dari usernya. Jadi sudah ada dengan Breeze. Jadi satu step lagi sudah diselesaikan oleh Laravel Breeze. Oke, kita ketemu di video lainnya. Oke, sampai bingung nih. Oke, dadah, sampai ketemu di video lainnya.